Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan saya ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi tentang fisiologi dan teknologi pasca panen, membahas khusus untuk patologi pasca panen ya. Jadi patologi ini adalah berkaitan dengan apa ya? Patologi itu penyakit gitu ya, penyakit pasca panen. Jadi penanganan yang kemarin kita sudah pelajari dari mulai kemarin ya pendinginan, kemudian penyimpanan dengan udara termodifikasi, kemudian ada lagi iradiasi. Nah, itu semuanya adalah untuk mengantisipasi dari penyakit-penyakit di pasca panen. Oke. Nah, apa yang kita pelajari hari ini insya Allah tentang bagaimana penularannya penyakit tersebut, kemudian faktor penyebab infeksi dan pencegahannya. Nah, untuk proses penularannya, itu bisa terjadi ketika sebelum pemanenan, pada saat pemanenan, dan pasca pemanenan. Ya, jadi memang banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit di bahan segar ini. Untuk penularan sebelum pemanenan biasanya terjadi penetrasi langsung. Jadi biasanya ketika masih di pohon gitu ya, masih di di pohonnya itu biasanya penyakit ini berpenetrasi langsung ke, misal kalau ke buah ya berarti ke buahnya langsung gitu ya. Melalui apa? Melalui misal terjadi beberapa luka ya yang terjadi di kulit, sehingga dengan adanya luka tersebut maka si penyakit ini bisa melalui dari bagian-bagian yang luka ya, atau bagian-bagian yang rusak tersebut. Nah, kemudian infeksi ketika pemanenan biasanya terjadi karena kesalahan ketika pemetikan. Jadi terjadi kesalahan atau terjadi kerusakan secara mekanis ketika pemetikan dari bahan segar tersebut. Misal tergores, terpotong gitu ya. Nah, dari goresan tersebut atau dari potongan tersebut, kerusakan mekanis tersebut, maka penyakit bisa masuk melalui luka tersebut ya. Dan terakhir adalah infeksi setelah pemanenan. Nah, biasanya ini terjadi karena mungkin penanganan yang kurang baik, misal dari suhu yang kurang pas, kemudian didukung dengan RH yang terlalu tinggi, atau mungkin kadar oksigen yang terlalu tinggi, sehingga menyebabkan penyakit tersebut lebih cepat untuk berkembang biak dan menular. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan infeksi ada banyak, dari mulai inangnya itu sendiri ya, kerentanan inang, kemudian kemasakan buah atau sayur, luka, lingkungan. Nah, ini kalau yang di bawah ini setelah mulai dari lingkungan, ini berarti pasca pemanenan ya, pendinginan, pemanasan, kelembapan, dan terakhir adalah pengemasan. Sehingga bagaimana cara untuk mencegah infeksi ini? Kita bagi menjadi dua, prapanen dan pasca panen ya. Untuk prapanen maka biasanya dilakukan adalah penyemprotan dengan fungisida, atau kita memotong bagian yang terluka tadi atau bagian yang mengandung fungi ya. Jadi untuk prapanen biasanya kita dua alternatif, menyemprot dengan fungisida atau kita memotong bagian yang memang di situ mengandung ya, atau mungkin sudah terjangkit dengan fungi atau penyakit yang lain. Sedangkan untuk pencegahan pasca panen kita bagi menjadi dua, secara fisik dan secara kimia. Nah, secara fisik biasanya kita mengatur mulai suhunya, kemudian mengatur ke udara atau memodifikasi udara atmosfer, kemudian menjaga kelembapan, bahkan melakukan iradiasi ya, sanitasi yang baik, dan terakhir adalah mencegah terjadinya luka. Sehingga yang kita pelajari kemarin ya, pendinginan, kemudian pengemasan dengan udara atmosfer termodifikasi, iradiasi, itu fungsinya adalah mencegah infeksi pasca panen. Sedangkan untuk secara kimia ya, mau tidak mau, sama seperti halnya yang dilakukan di prapanen, infeksi prapanen, maka pencegahan infeksi setelah pasca panen menggunakan kimia ya sama ya, kita lakukan penyemprotan juga dengan fungisida. Oke. Jadi mungkin itu saja hal yang bisa saya sampaikan terkait patologi. Untuk patologinya apa saja adalah tugas kalian untuk mencari tahu ya, di beberapa bahan segar itu patologi apa yang paling banyak di situ, mikroba apa ya, dan bagaimana nanti efek dari penyakit tersebut di bahan segar. Oke, cukup sekian saya rasa untuk apa yang materi yang bisa saya sampaikan. Semoga hal ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.